Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sidang Jemaat GBD Situbondo. Pagi ini kita berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani. Saudara, hari-hari ini kita mendengar satu kabar yang mungkin menggemparkan dan mungkin sedang menjadi viral, di mana Jakarta akan mengadakan PSBB yang dengan aturan yang sangat ketat, saudara. Hal ini juga membuat kita begitu nervous, begitu takut, begitu hal-hal lain yang menguasai diri kita, yaitu tentang kekhawatiran bagaimana ekonomi kita, pekerjaan kita yang karyawan, bagaimana nanti takut di PHK dan lain sebagainya, di mana kita juga mendengar Bali katanya akan di lockdown. Saudara, ini yang membuat rasa emosi kita memuncak, saudara. Kadang tanpa sengaja kita mengeluarkan kemarahan kita tanpa arah, saudara. Nah, saudara, inilah yang harus kita menguasai. Penguasaan diri kita harus betul-betul kita kuasai, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Pagi ini saya rindu sekali untuk bicara tentang penguasaan diri, saudara. Kita akan baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saya bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, penguasaan diri ini ternyata merupakan bagian dari buah-buah roh. Memang penguasaan diri ini ada di poin terakhir. Di poin pertama itu ialah berbicara tentang kasih. Tetapi meskipun berada di poin terakhir, bukan berarti penguasaan diri ini adalah sesuatu hal yang tidak penting. Tetapi penguasaan diri ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Menduduki pada porsi terdepan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan. Ketika kita menghadapi masalah, penguasaan diri berada di garda depan di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa? Ketika kita menghadapi masalah yang besar maupun kecil, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, maka akan semakin masalah ini tidak akan terkontrol di dalam kehidupan kita, saudara. Memang penguasaan diri ini bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, saudara. Melainkan sesuatu yang harus dilatih, dipelajari sebagai satu proses kedewasaan kehidupan kita. Penguasaan diri ini adalah merupakan satu tanda kedewasaan dan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk mengendalikan diri kita, saudara. Lain ketika kita masih kecil, anak kecil ini memang tidak bisa untuk mengendalikan dirinya. Dia butuh sesuatu yang tidak bisa dia capai, dia akan menangis, dia akan marah. Tetapi ketika dia dewasa, ketika dia sudah mengerti, maka dia akan belajar tentang menguasai dirinya. Begitu pula dengan kehidupan setiap manusia, saudara. Harus belajar dalam menguasai dirinya sendiri, saudara. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya adalah orang yang dekat dengan dosa, saudara. Amsal juga memperumpamakan tentang orang menguasai diri itu adalah seperti tembok kota yang roboh. Mari kita sama-sama baca di dalam Amsal 25. Ayat ini adalah merupakan ayat yang sering kali kita dengar, saudara. Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, pada zaman dahulu yang namanya kota itu pasti dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Tembok yang tinggi ini ada banyak sekali mempunyai makna dan fungsi. Beda dengan kota sekarang saudara.
kita lihat di kota Situbondo ini, kita tidak menemukan yang namanya tembok mengelilingi kota Situbondo. Tidak, karena sudah ada banyak perbedaan masa dan fungsi. Zaman dahulu kota itu selalu dikelilingi tembok. Kenapa? Karena satu, dia berfungsi sebagai benteng pertahanan. Kedua, selain dari benteng pertahanan dari musuh, dia juga merupakan tembok pertahanan ketika mungkin ada binatang masuk. Nah, tembok inilah mencegah adanya binatang buas untuk masuk ke dalam satu kota. Atau mungkin dia bisa mengontrol orang yang keluar masuk di dalam kota. Siapa saja yang masuk, siapa saja yang keluar. Entah itu mungkin dia bisa mengawasi, mungkin ada orang jahat, penyamun yang akan masuk atau lain sebagainya, saudara. Itulah fungsi tembok kota pada zaman dahulu. Apa jadinya ketika tembok kota itu sudah runtuh, roboh, seperti yang dikatakan oleh Amsal Sulaiman 25 ayat 28. Maka benteng pertahanan itu juga akan menjadi runtuh. Kota itu akan mudah untuk diserang musuh. Segala binatang pun bisa masuk di segala arah. Bahkan perampok, penyamun, penjahat masuk dengan bebasnya, saudara. Karena apa? Karena tidak adanya benteng pertahanan. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk penguasaan diri kita, sama seperti yang Amsal Sulaiman katakan, seperti tembok kota yang roboh. Kita tidak mempunyai benteng pertahanan yang teguh, saudara. Apa saja yang harus kita kendalikan di dalam kehidupan kita? Sebetulnya ada begitu banyak, saudara, tetapi saya akan ambil 3 poin saja, yaitu 1, tentang menguasai lidah, saudara. Saudara, manusia secara umumnya ini adalah suka berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena manusia ini memang adalah makhluk sosial, makhluk yang suka bersosialisasi dengan manusia yang lain, saudara. Bahkan secara statistik manusia ini menghabiskan 1/5 hidupnya untuk bicara, untuk ngomong. Nah, apa yang dibicarakan itu tergantung dari bagaimana kita bisa mengendalikan di dalam setiap lidah kita. Apakah kita mengeluarkan perkataan berkat, apakah kita mengeluarkan perkataan cemooh, apakah kita mengeluarkan perkataan-perkataan mungkin menyakitkan orang lain. Itu tergantung bagaimana kita bisa menguasai lidah kita, saudara. Kenapa? Karena lidah ini mengendalikan hidup kita, mengendalikan kehidupan manusia. Yakobus 3 ayat 3 sampai dengan 4, mari kita baca sama-sama. Yakobus 3 ayat 3 dan 4. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara, Yakobus ini memberikan satu perumpamaan yang begitu luar biasa. Lidah diibaratkan dengan tali kekang kuda. Meskipun kuda ini berlari kencang dengan begitu cepatnya, masih tetap dikendalikan dengan tali kekangnya. Bahkan kapal yang demikian besarnya, hari-hari ini kita sering melihat kapal yang mungkin panjangnya 200, 300, 400 meter, hanya dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Begitu dengan lidah kita. Sebegitu hebatnya lidah ini, saudara. Karena apa? Kalau kita tidak menguasai lidah, maka lidah ini akan dapat menghancurkan segala sesuatu yang sudah dibangun. Baik itu tentang reputasi, pernikahan, hubungan dengan orang lain, hanya dalam sekejap mata. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul bisa menguasai lidah kita. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbicara dengan orang lain, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, atau dengan siapa saja. Hendaklah kita
bisa menguasai perkataan kita, saudara. Karena dampak dari perkataan ini akan secara beruntun, akan sangat berpengaruh, sangat merusak kalau kita memperkatakan perkataan yang tidak baik terhadap orang lain. Terutama kita pergunakan lidah kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua yaitu tentang menguasai tubuh, saudara. Nah, menguasai tubuh ini berkaitan dengan apa? Dengan mengalahkan daging kita. 1 Yohanes 2 ayat 16, saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, kita harus mengalahkan daging kita, saudara. Kita harus bisa menguasai tubuh kita, saudara. Memang kita harus banyak sekali belajar, berlatih tentang menguasai ini, saudara. Hal yang sederhana, saudara. Mungkin kita melihat satu makanan yang enak. Waduh, mumpung ini ada makanan enak, kita tanpa bisa mengendalikan keinginan kita makan sepuasnya, saudara. Dan hal-hal yang sekecil inilah yang kadang akan merusak tubuh kita, saudara. Kita memang harus melatih tubuh kita. Kita harus berlatih. Seperti Rasul Paulus dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Di mana Rasul Paulus katakan, aku berlari-lari untuk mencapai pada satu tujuan. Bahkan dia katakan ketika aku bertinju, dia tidak sembarang untuk memukul, tetapi dia berlatih terus, saudara. Karena memang segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, ini memang harus kita latih untuk kita kuasai di dalam kehidupan kita. Ketika ini sudah kita bisa kuasai, saudara, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, ada hal yang ketiga yang juga harus kita perhatikan itu, saudara, yaitu tentang mengendalikan pikiran dan hati, saudara. Kita tahu bahwa ketika manusia yang mula-mula, Adam dan Hawa, dia mempunyai anak Kain dan Habil, saudara. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian 4. Ayat ini menjadi satu ayat yang tidak asing. Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kita tahu bahwa ketika Kain ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahannya ditolak. Tetapi lain dengan adiknya, saudara. Adiknya mempersembahkan kepada Tuhan, persembahannya diterima dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena di dalam hati Kain, mungkin di dalam pemikirannya ada pemikiran yang jahat, hati yang tidak tulus kepada Tuhan, memberikan persembahan yang tidak baik kepada Tuhan, sehingga persembahannya ditolak oleh Tuhan. Saudara, baiklah kita mengendalikan pikiran hati kita, supaya pikiran hati kita memiliki pikiran yang kudus, memiliki pikiran Kristus, hati yang memiliki kekudusan di dalam Tuhan, saudara. Jangan seperti kita, seperti Kain, memiliki pikiran yang jahat, memiliki hati yang tidak tulus, memiliki sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga persembahan yang diberikan kepada Tuhan ditolak oleh Tuhan. Sehingga apa? Dikatakan di awal bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu adalah dekat dengan dosa. Sehingga Kain mengambil satu tindakan apa? Membunuh adiknya Habil, saudara. Dan inilah yang saya katakan, orang yang tidak bisa mengendalikan kehidupannya itu adalah orang yang dekat dengan dosa. Dan ini dibuktikan dengan Kain yang berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara, inilah renungan singkat yang bisa saya berikan kepada saudara.
kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sarapan rohani lain waktu.